Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan yang baru kepada kami di hari yang kudus, hari Minggu ini, di mana kami sebelum beribadah bersekutu dengan Tuhan di gereja, kami mau bersaat teduh melalui pujian, penyembahan, berdoa, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabar, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau dikatakan terkait kesabaran, maka ini hal yang memang sangat-sangat sukar untuk kita kerjakan. Mudah untuk mengatakan tapi sukar untuk mengerjakan. Ketika kita berdoa pagi hari ini diberikan Tuhan, agar diberikan Tuhan kesabaran, ketika datang ujian itu langsung membuat kita tidak sabar. Ya, apakah buru-buru, apakah ada macet, ada persoalan, maka itu akan menguji permintaan kita pada pagi hari ini untuk diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu karakter yang dibentuk dalam proses menantikan kedatangan Tuhan dan mempercayai waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita belajar untuk tidak menjadi gelisah karena hasil yang tidak segera terlihat. Yakobus dalam nats ini mengingatkan kita bahwa kita perlu menanti, walaupun ada yang bilang menanti dalam ketidakpastian. Titik akhirnya adalah kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Hal ini yang membuat kita agar kita dapat bersabar dan meneguhkan hati. Dua kata ini adalah penghiburan yang sangat ampuh, yang mengalahkan penderitaan, yang mengalahkan permasalahan, yang mengalahkan pikiran kita terkait kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bila mendengar kata penderitaan, maka akan banyak orang yang tidak ingin mengalami apa yang dinamakan dengan penderitaan. Apalagi ada begitu banyak orang yang percaya yang sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah dalam mengikuti Yesus. Ada orang yang berpikir ketika saya mengikuti Yesus maka saya akan terhindar dari permasalahan. Saya akan menjadi orang yang terus-menerus diberkati. Maka akan muncul pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang di teologi kemakmuran. Semakin orang diberkati, semakin besar berkat yang dia terima, maka itulah jenis orang yang diberkati oleh Tuhan. Lantas ketika orang pas-pasan, apakah tidak disebut diberkati oleh Tuhan? Ini pemahaman yang keliru. Di tengah situasi kita sebagai para pengikut Tuhan, walaupun kita dalam keadaan penderitaan, kesusahan, maka diperlukan kesabaran dan peneguhan hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, orang yang tidak mau bersabar pada akhirnya akan bersungut-sungut, dan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Hal ini terjadi karena mereka mengikuti Yesus dengan tujuan yang berbeda, di mana mereka mengikuti Yesus supaya bisa diberkati dan bisa menikmati hidup dengan nyaman. Mereka yang sudah diberkati menjadi lupa diri dan tidak sadar diri bahwa tanpa penyertaan Tuhan mereka bukan apa-apa. Karena itu ibu bapak saudara, sebagaimana dikatakan Yakobus, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan yang sudah dekat membuat kita akan semakin bersuka cita, sebagaimana tema minggu di gereja-gereja anggota UM pada hari ini
mana kita diminta untuk bersukacita karena Tuhan ada di antara kita. Karena Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan, sebagaimana yang dikatakan oleh dalam Zefanya 3 ayat 17, 18, 16, 17, 18 sampai 20, bagaimana Tuhan yang akan memulihkan keadaan umatnya. Mari ibu bapak saudara, kita tetap dalam iman kita tetap bersabar dan meneguhkan iman kita, sembari kita merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya, melakukan banyak hal perbuatan baik, sembari kita menanti kedatangannya yang kedua kali yang sudah semakin mendekat. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap bersabar dan meneguhkan diri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk bersabar karena kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Ajari kami, kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.